kucing Anda menghabiskan hampir 2/3 usianya hanya untuk tidur. Bayangkan saja angka itu. Saat Anda sedang bekerja, menonton serial, atau menyiapkan makan malam, teman berbulu Anda itu kemungkinan besar sedang berkelana di alam mimpi. Tapi pernahkah Anda bertanya-tanya, alam macam apa itu? Mengapa tidur begitu penting bagi kucing, sampai-sampai mereka menghabiskan 16, bahkan sampai 20 jam sehari untuk itu? Apakah ini karena mereka malas, ataukah ini adalah kebutuhan hidup yang mendasar? Dan pertanyaan utama yang menghantui semua pemilik kucing, apa yang sebenarnya dimimpikan kucing? Mengejar tikus, semangkuk makanan tak terbatas, atau mungkin Anda sendiri? Dalam video ini, kita akan menyelami dunia tidur kucing yang menakjubkan. Kita akan membedah semua fase tidurnya, mulai dari tidur ringan hingga mimpi yang paling dalam, dan mengungkap rahasia yang disimpan hewan peliharaan Anda di balik mata tertutup. Saya jamin, setelah menonton video ini, Anda akan melihat kucing tidur dengan sudut pandang yang sama sekali berbeda. Untuk memahami kucing peliharaan modern, kita perlu melihat kembali masa lalu liar mereka. Ribuan tahun yang lalu, nenek moyang si meong kita adalah predator ulung yang kelangsungan hidupnya sangat bergantung pada perburuan. Berburu adalah aktivitas yang sangat menguras energi. Itu memerlukan ledakan energi yang singkat namun kuat, mengintai, mengejar, melompat, dan menerkam. Setelah aktivitas semacam itu, tubuh mereka membutuhkan pemulihan serius. Tidur kemudian menjadi mekanisme evolusioner yang sempurna untuk menghemat energi berharga di sela-sela perburuan. Daripada berkeliaran tanpa tujuan dan menghabiskan kalori, kucing liar tidur, mengumpulkan kekuatan untuk serangan berikutnya. Meskipun kucing peliharaan Anda tidak perlu lagi berburu tikus untuk bertahan hidup, program genetiknya tetap sama. Insting predator yang diasah selama berabad-abad mendikte mereka. Setelah makan tidurlah. Setelah tidur, saatnya bermain seolah sedang berburu. Jadi, tidur panjang bukanlah tanda kemalasan, melainkan warisan dari nenek moyang mereka yang liar dan sangat efisien. Nah, mari kita mulai dari pertanyaan utamanya. Sebenarnya, berapa lama sih waktu yang dikategorikan sebagai tidur banyak bagi kucing? Untuk kucing dewasa yang sehat, normalnya mereka tidur antara 12 hingga 16 jam sehari. Sementara itu, bagi anak kucing dan kucing senior, angka ini bahkan bisa mencapai 20 jam. Artinya, hewan peliharaan Anda menghabiskan sekitar 70% hidupnya hanya untuk tidur. Jika kita konversikan ke ukuran waktu manusia, seekor kucing berusia 9 tahun berarti sudah tidur selama 6 tahun penuh dari hidupnya. Kedengarannya memang luar biasa, tapi di dunia kucing, ini adalah hal yang sangat wajar. Kebutuhan akan istirahat panjang ini berhubungan langsung dengan fisiologi dan metabolisme mereka. Seperti yang sudah kita bahas, kucing adalah predator alami. Tubuh mereka dirancang untuk aktivitas singkat namun sangat intens. Setelah beraktivitas seperti itu, mereka butuh waktu pemulihan yang total dan lama untuk mengisi ulang cadangan energi mereka. Jadi, Anda tidak perlu heran atau khawatir jika kucing Anda setelah melakukan aksi lari-lari heboh atau tigidik selama 5 menit di dalam rumah, kemudian langsung tidur pula selama beberapa jam. Ia hanya mengikuti nalurinya, mengisi ulang baterai untuk petualangan berikutnya. Alasan utama di balik kebiasaan tidur panjang mereka adalah strategi penghematan energi. Bayangkan seekor kucing liar di habitat aslinya. Makanan tidak disajikan dalam mangkuk sesuai jadwal makan pagi dan malam. Untuk mendapatkan makanan, mereka harus mengeluarkan energi yang sangat besar. Mengintai mangsa butuh kesabaran dan konsentrasi tinggi. Sementara perburuannya sendiri adalah lari cepat yang menuntut gerakan akrobatik. Jika kucing terus terjaga sepanjang waktu, mereka hanya akan menghabiskan kalori berharga yang mungkin mereka butuhkan untuk serangan atau lompatan yang menentukan. Tidur memungkinkan mereka memasuki mode hemat energi. Saat mereka beristirahat, metabolisme melambat, suhu tubuh sedikit menurun, dan tubuh menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Ini memungkinkan mereka mengumpulkan energi yang cukup untuk momen aktivitas yang singkat namun sangat penting, yaitu berburu. Bahkan kucing peliharaan Anda yang tidak perlu mencari makan sendiri tetap mengikuti insting purba ini. Jam biologisnya masih diatur pada siklus berburu makan tidur, meskipun berburu yang dimaksud hanyalah mengejar titik laser pointer. Wundui. Selain itu, ada aspek penting lain yang sangat memengaruhi pola tidur kucing, yaitu naluri predator alaminya. Kebanyakan orang menganggap kucing adalah hewan nokturnal, padahal anggapan itu kurang tepat.
Sebutan yang lebih akurat adalah hewan krepuskular atau hewan yang aktif di waktu senja. Artinya, puncak aktivitas dan energi mereka muncul saat matahari terbit, yaitu pada waktu fajar, dan saat matahari terbenam atau di kala senja. Karena pada saat-saat itulah mangsa utama mereka, seperti hewan pengerat dan burung-burung kecil, sedang paling aktif. Struktur mata kucing yang unik memungkinkan mereka melihat dengan jelas dalam kondisi cahaya minim, memberikan keuntungan besar saat berburu di kala senja. Oleh karena itu, saat siang hari dan tengah malam, di mana aktivitas berburu kurang efektif, kucing lebih memilih untuk beristirahat dan tidur. Anda pasti sering menyadari bahwa kucing peliharaan Anda mulai sangat aktif di pagi buta, sering menuntut sarapan dan mengajak bermain, serta di malam hari, di mana ia berlarian ke sana kemari di rumah. Inilah manifestasi dari ritme alami mereka. Sementara itu, di siang hari, kucing Anda kemungkinan besar akan tidur siang dengan damai di tempat yang nyaman, mengumpulkan energi untuk petualangan menjelang malam. Secara umum, tidur kucing terbagi menjadi dua fase utama yang terus bergantian, yaitu fase tidur ringan, atau sering kita sebut tidur-tidur ayam, dan fase tidur nyenyak. Sekitar 75% dari total waktu tidurnya, kucing menghabiskan waktu di fase tidur ringan ini. Pada periode ini, meskipun ia tampak tertidur, tubuhnya sebenarnya berada dalam kondisi siaga penuh. Ini adalah warisan dari leluhur liar mereka, yang harus tetap waspada bahkan saat beristirahat, agar tidak menjadi mangsa predator yang lebih besar. Saat memasuki fase tidur ringan, kucing mungkin tidur sambil duduk atau dalam posisi yang aneh. Telinganya akan bergerak-gerak merespon suara sekecil apapun, dan matanya bahkan bisa sedikit terbuka. Ia tetap mengendalikan otot-ototnya sepenuhnya dan siap melompat, baik untuk menyerang maupun melarikan diri, kapan saja dalam hitungan detik. Tidur dangkal ini memungkinkan kucing untuk beristirahat tanpa kehilangan kewaspadaannya, sebuah kemampuan yang sangat penting demi kelangsungan hidup di alam liar. Mari kita telaah lebih dalam mengenai fase tidur ringan ini, yang juga dikenal sebagai tidur gelombang lambat atau tidur non-REM. Fase ini pada gilirannya terbagi menjadi beberapa tahapan. Tahap awalnya adalah masa terlelap, di mana kucing mulai mencari tempat yang nyaman dan secara bertahap merilekskan tubuhnya. Setelah itu, masuklah ke tahap kantuk ringan atau tidur ayam. Pada saat ini, otak hewan masih tergolong cukup aktif. Jika kita amati elektroensefalogram, EEG, kucing yang sedang tidur akan terlihat gelombang lambat beramplitudo tinggi, yang menjadi alasan penamaan fase ini. Meskipun secara fisik terlihat tenang, indera kucing justru menajam. Pendengaran dan penciumannya tetap bekerja, menganalisis lingkungan sekitar untuk mendeteksi potensi bahaya, atau sebaliknya mencari keberadaan mangsa. Anda mungkin bisa mengamati telinga kucing bergerak ke arah sumber suara, bahkan ketika ia tampak tertidur lelap. Kumpati semafau. Tonus otot masih dipertahankan, memungkinkan kucing untuk menjaga postur tertentu. Fase ini dapat berlangsung antara 15 hingga 30 menit. Setelah itu kucing akan terbangun atau melanjutkan ke fase tidur pulas. Apa yang kita sebut tidur singkat kucing atau cat nap berasal dari fase tidur ringan inilah. Ini adalah periode tidur pendek yang sering diambil kucing sepanjang hari. Kucing bisa saja berbaring di tempat yang terkena sinar matahari dekat jendela selama 10 hingga 15 menit, tidur sebentar, lalu bangun dan melanjutkan aktivitasnya seolah tidak terjadi apa-apa. Pengisian ulang singkat ini sangat efektif. Mereka memungkinkan hewan itu memulihkan energi dengan cepat, tanpa perlu masuk ke tidur lelap dan tanpa sedikit pun kehilangan kewaspadaannya. Bagi kucing, penting untuk selalu siap beraksi. Dunia ini penuh kejutan, mungkin ada tikus yang lewat, munculnya pesaing, atau bahkan pemiliknya membuka kantong camilan yang berderak. Tidur singkat ini adalah kompromi yang sempurna antara kebutuhan untuk beristirahat dan keharusan untuk selalu waspada. Jadi, jika kucing Anda sering tertidur di tempat-tempat berbeda sepanjang hari, itu sangatlah normal. Ia hanya mengelola sumber daya energinya dengan sangat efisien, sebagaimana layaknya predator sejati. Tapi, apa yang terjadi saat kucing merasa benar-benar aman? Disinilah ia akan membiarkan dirinya masuk ke fase tidur yang sangat nyenyak. Fase ini biasanya menghabiskan 25% sisa waktu tidur totalnya. Berbeda dengan tidur ringan atau hanya sekadar terlelap, tidur nyenyak adalah waktu di mana relaksasi tubuh mencapai puncaknya. Otot-otot kucing akan benar-benar kehilangan tonusnya.
Ia bahkan bisa berbaring dalam posisi yang sangat rentan, misalnya telentang dengan keempat kaki terentang lebar. Membangunkan hewan dalam fase ini jelas jauh lebih sulit. Aktivitas otaknya melambat drastis, pernapasannya menjadi teratur dan dalam, sementara detak jantungnya melambat. Justru pada periode inilah proses pemulihan terpenting terjadi di dalam tubuhnya. Tubuh beristirahat, sel-sel beregenerasi, dan sistem kekebalan tubuhnya diperkuat. Tidur nyenyak sangat penting terutama bagi anak kucing, karena pada fase inilah hormon pertumbuhan dilepaskan. Hormon ini bertanggung jawab untuk perkembangan tubuh yang optimal. Tanpa tidur nyenyak yang cukup, kucing akan merasa lelah dan tidak bertenaga, persis sama seperti yang dialami manusia. Pentingnya fase tidur pulas atau tidur dalam bagi kucing adalah hal yang mutlak diperlukan. Ini bukan sekadar waktu istirahat, melainkan proses mendasar yang krusial bagi kesehatan fisik dan mental mereka. Selama tidur gelombang lambat atau tidur dalam, terjadi perbaikan dan pemeliharaan menyeluruh di seluruh tubuh. Jaringan-jaringan dipulihkan dari kerusakan atau cedera mikro yang mungkin terjadi saat kucing bermain dan beraktivitas. Tulang dan otot menjadi lebih kuat. Sistem kekebalan tubuh juga bekerja aktif memproduksi sitokin, protein penting yang berfungsi melawan infeksi dan peradangan. Intinya, ini adalah waktu di mana tubuh kucing menyembuhkan dirinya sendiri secara intensif. Selain itu, tidur pulas memainkan peran kunci dalam konsolidasi memori dan proses belajar. Semua informasi yang diterima kucing sepanjang hari, mulai dari bau baru, suara asing, hingga keterampilan yang baru didapat, diproses dan dipindahkan dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Inilah mengapa tidur sangat vital bagi anak kucing yang setiap hari harus memahami dunia yang luas dan kompleks. Jumlah tidur dalam yang cukup membantu mereka mengingat dengan lebih baik, misalnya di mana letak kotak pasir, bagaimana cara yang benar untuk bermain dengan mainan, dan cara berinteraksi dengan pemiliknya. Nah, kita sudah bahas tentang tidur gelombang lambat. Sekarang mari kita beralih ke tahap yang paling menarik dan misterius, fase tidur cepat, atau yang biasa kita sebut tidur REM. Nama REM sendiri merupakan singkatan dari bahasa Inggris, Rapid Eye Movement, yang berarti pergerakan mata yang cepat. Dan penamaan ini memang sangat sesuai. Jika Anda mengintip di balik kelopak mata kucing pada fase ini, Anda akan melihat bola matanya bergerak cepat dari sisi ke sisi, seolah-olah ia sedang mengamati sesuatu. Aktivitas otak selama periode ini melonjak drastis, nyaris sama tingginya dengan saat kucing sedang terjaga. Namun, pada saat yang sama, tubuh kucing mengalami kelumpuhan sementara. Sebuah mekanisme khusus di batang otak memblokir pengiriman sinyal ke otot. Ini bertujuan agar kucing tidak benar-benar melakukan gerakan yang ia lihat dalam mimpinya. Ini adalah fungsi perlindungan yang mencegah kucing melompat mengejar tikus yang muncul dalam mimpinya dan akhirnya terluka. Fase tidur REM inilah yang merupakan ranah utama bagi kerajaan mimpi. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada kucing saat mereka memasuki fase tidur REM? Meskipun terjadi kelumpuhan otot, atau yang disebut atonia, beberapa sinyal dari otak tetap mampu menembus. Inilah sebabnya kita bisa mengamati manifestasi mimpi kucing yang paling jelas dan intens. Kaki-kaki mereka mungkin berkedut halus atau bergerak cepat seolah-olah sedang berlari. Kumis dan ekornya juga dapat bergerak secara acak atau tidak teratur. Kucing bahkan bisa mengeluarkan berbagai suara. Mulai dari mengeong pelan, mendengkur, mencicit, dan bahkan kadang-kadang desisan atau geraman yang teredam. Semua ini adalah manifestasi luar dari aktivitas hebat yang terjadi di dalam kepalanya. Ia sedang mengalami suatu peristiwa, melihat gambar-gambar, dan merasakan berbagai emosi. Fase ini berlangsung tidak lama, biasanya hanya sekitar 5 hingga 10 menit. Setelah itu kucing akan terbangun sebentar untuk mengubah posisi, atau kembali memasuki fase tidur gelombang lambat. Selama satu periode istirahat panjang, kucing dapat melalui beberapa siklus REM ini, dan setiap kali ia akan kembali tenggelam dalam dunia mimpi yang paling jelas. Pertanyaan utamanya, apakah kucing benar-benar bermimpi, ataukah itu hanya sekadar impuls saraf yang kacau? Sains memberikan jawaban tegas, ya, mereka bermimpi, dan bukti-bukti yang mendukungnya pun sangat meyakinkan. Pada tahun 60-an abad ke-20, ilmuwan Prancis bernama Michel Jouvet melakukan sebuah eksperimen yang sangat terkenal. Ia secara bedah menonaktifkan area di batang otak kucing yang bertanggung jawab atas kelumpuhan otot selama fase tidur REM, Rapid Eye Movement. Hasilnya sungguh mengejutkan. Ketika kucing-kucing itu memasuki fase tidur cepat, mereka tidak lagi terbaring tak bergerak.
mereka bangkit, berjalan, melengkungkan punggung, mendesis pada musuh yang tak terlihat, bahkan menirukan aksi berburu tikus yang sebenarnya tidak ada. Padahal hewan-hewan ini tetap tertidur, mata mereka tertutup rapat. Eksperimen ini dengan jelas menunjukkan bahwa kucing tidak hanya sekadar melihat mimpi, tetapi secara harfiah melakonkannya. Otak mereka menghasilkan skenario lengkap yang didasarkan pada insting dan pengalaman hidup mereka. Kira-kira, apa sih yang diimpikan oleh hewan peliharaan berbulu kita? Sayangnya, kita tidak bisa menanyakan hal itu langsung kepada mereka. Namun berdasarkan pengamatan dan pemahaman mendalam tentang perilaku mereka, kita bisa membuat sejumlah dugaan yang cukup masuk akal. Kemungkinan besar, alur mimpi mereka sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan naluri alami mereka. Kucing mungkin bermimpi tentang perburuan seru, mengejar burung di luar jendela, atau menangkap mainan tikus kesayangan mereka. Mereka juga bisa merasakan kembali momen-momen menyenangkan, seperti saat majikan mengelus telinga mereka atau memberikan camilan lezat. Mungkin mereka sedang menjelajahi sudut-sudut baru apartemen atau berinteraksi dengan hewan lain. Saat tidur, otak memproses semua kejadian dari hari yang telah berlalu. Oleh karena itu, semua kesan yang kuat, baik positif maupun negatif, dapat menjadi fondasi bagi mimpi mereka. Jadi, jika kucing Anda menghabiskan hari dengan aktif bermain menggunakan mainan pancing, kemungkinan besar pada malam hari, perburuan itu akan berlanjut di dalam mimpinya. Kalau mimpi buruk, bagaimana? Jika kucing bisa bermimpi indah, masuk akal kan kalau mereka juga bisa mengalami mimpi yang menakutkan, dan ternyata memang begitu. Mimpi buruk pada kucing seringkali dipicu oleh stres, rasa takut, atau pengalaman negatif di masa lalu. Misalnya kucing yang pernah diganggu atau disakiti anjing bisa saja bermimpi dikejar-kejar. Hewan yang baru saja mengalami kunjungan ke dokter hewan mungkin kembali merasakan stres karena prosedur yang tidak menyenangkan dalam mimpinya. Manifestasinya bisa bermacam-macam. Kucing bisa mengeong dengan sedih, menggeram, bergerak-gerak dengan kuat, atau bahkan terbangun dalam keadaan panik dengan mata terbelalak lebar. Jika Anda menyadari bahwa kucing kesayangan Anda sering mengalami mimpi buruk, ini adalah tanda bahwa Anda perlu memperhatikan kondisi emosionalnya. Mungkin ada sumber stres tertentu dalam hidupnya yang perlu segera dihilangkan. Menciptakan lingkungan yang tenang dan aman di rumah adalah cara terbaik untuk memastikan kucing Anda mendapatkan kenyamanan, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan emosional, yang pada akhirnya akan menjamin tidur nyenyak dan mimpi indah. Nah, sekarang mari kita susun semua potongan puzzle ini dan lihat bagaimana sebenarnya siklus tidur penuh pada kucing itu berlangsung. Sangat berbeda dengan manusia yang memiliki siklus tidur sekitar 90 menit, siklus kucing jauh lebih singkat. Awalnya, mereka akan memasuki tahap tidur ringan, atau yang disebut sebagai tidur lambat, slow wave sleep. Fase ini biasanya berlangsung sekitar 15 hingga 30 menit. Saat fase ini, kucing mulai rileks, namun tetap mempertahankan kewaspadaannya. Setelah itu, jika suasana di sekitarnya aman, ia akan beralih ke fase tidur nyenyak. Fase ini kemudian akan disusul dengan fase tidur REM, mimpi, yang sangat singkat, hanya sekitar 5 hingga 10 menit saja. Setelah fase REM, kucing akan mengambil salah satu dari dua pilihan. Pertama, ia akan bangun sebentar untuk meregangkan badan, mengganti posisi, dan memastikan lingkungan aman. Atau kedua, ia akan segera memulai siklus baru dengan kembali lagi ke tahap tidur ringan. Dalam satu sesi tidur panjang yang bisa berlangsung hingga beberapa jam, kucing akan melalui banyak siklus pendek seperti ini. Sistem ini sangat efisien. Ini memungkinkan kucing memulihkan energi secara maksimal, tanpa harus kehilangan kewaspadaan dan terputus dari kenyataan terlalu lama. Kebutuhan tidur sangat bervariasi seiring bertambahnya usia. Anak-anak kucing adalah juara tidur mutlak. Di minggu-minggu awal kehidupannya, mereka bisa tidur hingga 22 jam sehari, hanya terbangun untuk makan. Dan hal ini sangat penting demi perkembangan mereka. Pertama, seperti yang sudah kita ketahui, hormon pertumbuhan dihasilkan justru saat mereka berada di fase tidur nyenyak. Kedua, pada masa ini, otak anak kucing berkembang dengan kecepatan yang sungguh luar biasa. Tidur membantu memproses arus besar informasi baru yang didapatkan setiap menit mereka terjaga, seperti bau, suara, dan sensasi taktil. Ini membantu membentuk koneksi saraf dan meletakkan fondasi bagi perilaku mereka di masa depan.
Menariknya, pada anak kucing yang baru lahir, fase tidur REM lebih mendominasi ketimbang tidur gelombang lambat. Dipercaya, ini membantu mereka mengembangkan dan menguatkan otot, bahkan sebelum mereka mulai bergerak secara aktif. Jadi, jika anak kucing Anda terus-terusan tidur, jangan khawatir, mereka tidak sedang bermalas-malasan, melainkan sedang melakukan pekerjaan yang amat penting demi pembangunan tubuhnya. Di ujung spektrum usia yang lain, ada kucing-kucing senior. Sama seperti anak kucing, porsi tidur mereka juga jauh lebih banyak daripada kucing dewasa. Hal ini disebabkan oleh proses penuaan alami. Metabolisme melambat, sendi-sendi dapat terasa sakit karena radang sendi atau artritis, dan tingkat aktivitas total pun menurun drastis. Tidur menjadi cara bagi mereka untuk menghemat energi dan beristirahat dari berbagai keluhan fisik usia tua. Namun, kualitas tidur kucing senior seringkali berubah. Mereka mungkin tidur lebih ringan, tidak nyenyak, dan lebih sering terbangun. Fase tidur nyenyak, deep sleep, dan tidur REM juga bisa menjadi lebih singkat. Terkadang, kucing tua bisa mengalami gangguan tidur yang mirip dengan insomnia pada manusia, atau sebaliknya mengalami kantuk berlebihan di siang hari karena tidur malam mereka yang buruk. Itu butuh Waldi. Perubahan pola tidur pada hewan peliharaan senior adalah alasan kuat untuk memberikan pengamatan yang lebih cermat. Penting untuk memastikan ia merasa nyaman, hangat, dan tidurnya tidak terganggu oleh rasa sakit atau masalah kesehatan lainnya. Durasi tidur kucing juga bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti cuaca. Anda pasti pernah melihat sendiri, saat hari hujan, mendung, atau dingin, kucing Anda tidur jauh lebih lama dan pulas dari biasanya. Hal ini cukup masuk akal. Pertama, saat cuaca buruk, aktivitas di alam bebas secara umum menurun. Burung-burung bersembunyi, dan hewan pengerat diam di sarangnya. Insting purba mereka memberitahu bahwa perburuan tidak akan berhasil. Jadi, lebih baik menghemat energi dan menunggu cuaca buruk di tempat yang hangat dan nyaman. Kedua, kucing sangat menyukai kehangatan. Mencari tempat tidur yang hangat adalah salah satu kebutuhan dasar mereka. Saat hari dingin, mereka secara naluriah akan mencari perlindungan, meringkuk melingkar seperti bola untuk meminimalkan kehilangan panas dan tidur. Di sisi lain, pada hari yang cerah dan hangat, kucing bisa menjadi lebih aktif, entah itu mengamati burung di luar jendela atau berjemur di ambang jendela. Jadi, jika hewan peliharaan Anda tiba-tiba hibernasi saat hujan turun, jangan heran. Mereka hanya hidup selaras dan berharmoni dengan alam. Meskipun tidur yang lama adalah hal yang wajar bagi kucing, ada saat-saat di mana perubahan pada pola tidurnya seharusnya membuat pemiliknya waspada. Penting untuk memperhatikan bukan pada total jam tidurnya, melainkan pada perubahan mendadak dari rutinitas tidurnya yang biasa. Jika kucing Anda yang biasanya aktif tiba-tiba tidur hampir sepanjang hari, menjadi lesu dan tidak bersemangat, ini bisa menjadi gejala penyakit. Banyak penyakit, mulai dari infeksi hingga masalah organ dalam, dapat menyebabkan kelemahan dan kantuk berlebihan. Sebaliknya, jika hewan peliharaan Anda yang biasanya tenang tiba-tiba menjadi gelisah, kurang tidur, terus mondar-mandir di rumah dan mengeong, ini juga merupakan sinyal bahaya. Perilaku seperti itu bisa mengindikasikan adanya rasa sakit, stres, masalah neurologis, atau misalnya hipertiroidisme pada kucing yang sudah tua. Setiap perubahan mendadak dan tak terjelaskan dalam pola tidur adalah alasan kuat untuk segera berkonsultasi dengan dokter hewan guna menyingkirkan kemungkinan adanya masalah kesehatan yang serius. Agar tidur kucing Anda sehat dan berkualitas, Anda bisa membantunya dengan menciptakan lingkungan istirahat yang sempurna. Hal pertama, pastikan kucing Anda memiliki beberapa tempat tidur yang aman dan nyaman. Ini bisa berupa alas tidur yang empuk, rumah-rumahan, kotak kardus, atau bahkan kursi santai favorit Anda. Penting agar tempat-tempat ini berada di area rumah yang tenang, jauh dari angin dingin dan kebisingan. Karena kucing sangat menghargai privasi saat mereka beristirahat. Mereka juga senang tidur di tempat yang tinggi. Posisi ini memberikan mereka rasa aman dan pandangan luas terhadap area sekitarnya. Ini adalah naluri alami dari leluhur liar mereka yang terbiasa beristirahat di dahan pohon. Selanjutnya, pastikan hewan peliharaan Anda mendapatkan kehangatan yang cukup, terutama saat cuaca dingin. Selimut lembut atau alas tidur dengan fitur penghangat pasti akan sangat mereka hargai. Dan tentu saja, jangan lupakan pentingnya rutinitas. Jadwal makan dan bermain yang konsisten membantu kucing menyesuaikan jam biologisnya dan mendorong tidur yang lebih nyenyak. Kucing yang kenyang dan sudah menghabiskan energinya dengan bermain cenderung tidur jauh lebih pulas. Satu lagi,
Ini adalah aturan yang sangat krusial. Jangan sekali-kali membangunkan kucing yang sedang terlelap tanpa alasan mendesak. Kita sudah tahu bahwa tidur adalah proses yang kompleks dan sangat penting. Jika Anda mengganggunya, apalagi saat kucing berada dalam fase tidur nyenyak atau tidur REM, Anda bukan hanya sekadar merampas waktu istirahatnya. Dibangunkan tiba-tiba dapat menyebabkan stres yang parah bagi kucing. Mereka bisa sangat terkejut, bahkan menunjukkan agresi, karena reaksi naluriah mereka terhadap kejutan mendadak adalah melindungi diri dari bahaya. Bayangkan saja jika Anda tiba-tiba ditarik paksa dari tidur nyenyak. Rasanya pasti tidak menyenangkan. Gangguan tidur yang terjadi secara rutin dapat memicu stres kronis, masalah perilaku, bahkan melemahkan sistem kekebalan tubuhnya. Jadi, jika Anda memang perlu memindahkan kucing, lakukan dengan selembut dan sehalus mungkin. Hormati kebutuhannya akan istirahat. Ingat, tidur yang berkualitas dan tidak terputus adalah kunci utama untuk kesehatan, umur panjang, dan suasana hati yang baik bagi hewan kesayangan Anda. Baiklah, mari kita tarik kesimpulan. Hari ini kita belajar bahwa tidur kucing bukan sekadar istirahat biasa, tetapi merupakan proses yang kompleks dan sangat vital, yang berakar dari naluri masa lalunya sebagai predator. Kucing tidur begitu lama demi menghemat energi untuk berburu. Tidur mereka terbagi dalam dua fase utama, tidur ringan, di mana mereka tetap waspada, dan tidur nyenyak yang penting untuk pemulihan dan pertumbuhan tubuh. Dan yang paling menarik, kita mendapatkan bukti ilmiah bahwa kucing benar-benar bisa bermimpi. Selama fase tidur cepat atau tidur REM, otak mereka memproses ulang kejadian hari itu, dan kita bisa melihat tanda-tandanya saat kaki atau kumis mereka berkedut-kedut. Memahami proses-proses ini membantu kita merawat hewan peliharaan kita dengan lebih baik, menciptakan lingkungan yang nyaman bagi mereka, dan sigap mengenali tanda-tanda masalah. Sekarang, saat Anda menatap kucing Anda yang sedang terlelap, Anda tahu betapa sibuknya aktivitas yang tersembunyi di balik penampilannya yang damai. Terima kasih, banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda merasa konten ini menarik dan bermanfaat, mohon dukungannya dengan menekan tombol suka, like, dan subscribe ke kanal kami. Sekarang, mari kita ajukan pertanyaan kepada Anda. Menurut Anda, apa yang sedang diimpikan oleh kucing Anda saat ini? Ceritakan pos tidur atau suara paling lucu yang pernah dikeluarkan hewan peliharaan Anda di kolom komentar. Kami pasti akan senang membacanya. Sampai jumpa di lain kesempatan.